Nah, teman-teman, hari ini gue mau ngomongin gimana caranya biar cost per result, hasil yang didapatkan ini atau matriks idaman kita, cost per result ini atau cost per purchase ya kalau orang-orang yang main digital selling seperti gue, ini bisa kempes. Jadi gimana caranya buat ngempesin atau nurunin CPR tapi gampang, oke? Okay? Dan ini gue belum pernah ngasih tahu di video-video sebelumnya. Jadi gini ceritanya ya, gue cerita dulu ya, kenapa gue bisa ketemu metode ini. Waktu itu gue tuh lagi jualan sebuah, oke, gue jualan produk digital yang gue kemas ini industrinya, ini gue share ke kalian, karena biar kalian tuh lebih dapat konteksnya. Industrinya adalah trading. Oke, jadi kalian masih ingat kan ya industri-industri yang rame gitu ya kalau kalian mau main digital selling ya tentang get the money, kalau enggak ya tentang relationships gitu ya, membuat mereka jadi lebih better dalam relationships, kenal sama orang atau dapetin pasangan atau berkomunikasi biar orang tuh ngikutin apa yang kita mau, itu kan relationships juga dengan orang lain, atau health gitu ya, bikin orang jadi lebih gampang dietnya atau lebih sehat tidurnya jadi lebih gampang. Nah, kalau money ini banyak lah ya. Nah, gua waktu itu bikin tentang trading, oke, produk digital bareng sama temen gue yang memang udah cukup lama lah berkecimpung di dunia trading juga. Jadi gue partner sama teman gue bagian marketingnya, dan waktu itu kita menghadapi sebuah masalah gitu. Jadi kayak ini kita bikin sebuah produk digital tentang trading, dan yang gue tahu gitu ya, expertise dia sebulan return 3-5%. Jadi ini yang digaungkan gitu ya di dalam trading. Kayak kalau lu pakai metode gue, lu bisa dapat return 3-5%. Nah, gue ini awam banget teman-teman dalam industri trading. Jadi keep in mind, gue ini nggak ngerti trading. I'm a marketer, not a trader. Tapi gue harus belajar karena gue mau jualan. Gue cari di luar negeri referensi yang sama, orang di Indonesia jualan yang sama seperti apa. Jadi gue pelajari tuh. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau teman-teman memang nggak ngerti produknya, cari orang yang ngerti produk. Karena kita adalah marketer. Oke, sebulan 35%. Gue coba iklanin, jeger. Gue coba iklanin di sini, spend 500.000. Ini harga produknya, harga produk 250.000. Oke, harga 250.000 ya, atau 299, 29. Oke, harganya 299.000. Bahkan gue kadang lupa gitu harganya berapa gitu ya. Karena gue fokus di nulis gitu. 299.000 untuk gabung ke grup seperti itu. Spend 500.000 satu minggu. Jadi kita udah ya sehari bisa 100.000, 150.000 gue coba gitu ya, seminggu kok nol ya. Oke, gue mau coba otak atik. Gue nggak mau ngomongin soal return bro, karena return ini kayaknya semua orang ngomongin, semua orang mendewakan returnnya. Kita ganti yuk angle-nya gitu ya. Angle dari sebuah produk ini itu adalah karena bukan return yang dicari, jadi gue tanpa ngapa-ngapain. Jadi gue masih tahu ke mereka, oke lu nggak usah ngapa-ngapain, kita yang tradingin. Atau kan sistem, ada sistem nih yang tradingin, nggak usah ngapa-ngapain. Karena di luar negeri juga gue lihat ada juga ya, jual di Indonesia juga ada, jadi kayak oke, ini bisa dilakukan gitu ya. Iklan lagi gitu ya, satu minggu sama 500.000. Jadi cap gue untuk melakukan sebuah apa namanya testing ini at least 500.000 atau 2-3 kalinya dari harga jualnya. Oke, jadi kayak ngapa-ngapain, easiness juga nggak masuk bro. Jadi gue harus mengganti lagi produk ini tuh cara jual gimana nih, si trading ini cara jual gimana. Nah, gue ketemu yang ketiga adalah tech terbaru dengan AI. Jadi ini kalau lu trading pakai kita punya, kalau lu trading pakai kita punya, ini ada teknologi terbaru yang mana di Indonesia belum ada nih. Karena memang di Indonesia gue cek juga belum ada. Nah, besok gue tanya sama partner gue, lu bisa gak kira-kira ngemas ini dalam seperti ini gitu ya. Nah, diokein sama partner gue, dan ternyata CPR kita jadi bagus banget. Sehingga gue punya, oke dari sini ceritanya apa nih? Apa yang bisa didapat dari cerita ini? Dari cerita ini, ternyata yang gue nangkep adalah, kalau kita ngomongin yang namanya selling, itu tuh bukan semata-mata from hot to burn. Maksudnya from hot to burn gini ya. Kan market itu ada yang warm, ada yang cold, ada yang hot gitu ya. Nah, kebanyakan orang tuh merasa bahwa selling ini kita harus dari market yang hot, udah hot, nah kita panas-panasin nih, kita bikin mereka beli sekarang dengan ya dengan iming-iming bonus lah, dengan urgency, dengan scarcity segala macam gitu. Nah, gue berpikir, oh ternyata kalau kayak gini doang nggak bisa nih. Gue sempat mikir kayak,
Semua orang menawarkan solusi yang sama. Bedanya cuma di mana? Di burn-nya doang. Burn-nya dengan apa? Dengan iming-iming mimpinya dikasih. Dengan iming-iming ketakutannya dimainkan gitu ya. Di burn gitu ya. Jadi orang yang tadi sudah ada, problemnya udah ada nih. Oke, gue pengen kaya dari trading. Tapi gimana caranya kan banyak banget orang-orang pada nge-burn gitu ya. Orang-orang yang pengen kaya dari trading di burn. Oke, lu bisa dapat return segitu. Oke, lu bisa cepet banget gitu ya. Oke, lu bisa nggak miskin lagi. Oke, lu kalau join grup gua ini udah tinggal penawarannya sedikit lagi nih dengan segini banyak yang lo dapatkan. Jadi di burn, di burn, di burn gitu. Yang gua sadari ketika satu angle gua worst, gua tuh gak ngeburn sama sekali. Kalau lu tertarik buat belajar lebih dalam, gimana caranya buat melipat gandakan uang lewat digital selling? Gua ada grup eksklusif di mana nantinya kita bisa berinteraksi secara langsung, ambil semua materi gue, kita bisa ngobrol secara personal untuk bisa bantu lu dapetin income yang lebih banyak lagi di dunia digital selling ini. Tinggal klik aja link di description dan kita balik lagi ke materi hari ini ya. Oke, lanjut ya. Yang gua lakukan di sini, gua itu nggak ngeburn, tapi satu hal baru yang gua uncover the new solution. Jadi bukan soal iming-iming, bukan soal nakut-nakutin, tapi ketika kita bisa memberikan mereka bahwa, oke, gue akan memberikan cara baru yang belum lo coba. Gue menggunakan tech ini, dan teknologi ini udah terbukti ngasih bla 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 bla. Nah ini, gue tuh nggak ngasih iming-iming sama sekali. Gue cuma ngasih tahu, oke, sistem ini beda nih sama yang lain. Dan kalau lo mau join sama kita, ya harganya sekian. Dan udah banyak juga ini yang udah memang works dari sini. Nah, maksudnya gimana? Oke, gue masih gak ngerti, Joran. Coba kasih gue juga pemahaman uncover the new solution. Itu seperti apa? Oke. Katakanlah ada seseorang gitu ya di sini ya. Gitu ya. Nah, ini adalah ada orang sama anaknya. Oke, ini anaknya. Si anak bertanya sama si orang tua, "Pak, gimana caranya biar aku bisa dapat duit banyak setelah aku sekolah? Gimana caranya biar aku bisa dapat duit banyak nih ketika sekolah?" Jawaban pada umumnya kita bilang, "Oh, kamu berarti mesti kuliah lagi yang rajin agar kerjaan kamu nanti bagus. Nanti kamu akan dapat banyak uang." Semua orang tua yang ditanya sama anak itu jawabnya begitu. Yang ngasih jawaban berbeda. Jadi one day anak itu lagi jalan gitu ya, atau ikut seminar atau buka YouTube gitu kan ya, seperti yang lo lakukan ini, dan ngasih jawaban yang berbeda. Well, ketika lu lulus sekolah, lu nggak harus langsung kuliah. Lu bisa langsung kaya, dapat 1 miliar pakai cara gue jual digital selling bisa langsung 1 miliar tahun ini, dan gue yakin lu juga bisa tanpa lu harus kuliah. Katakanlah seperti itu ya, katakanlah seperti itu. Gue memberikan uncover the new truth atau new solutions gitu ya. Ini kalau mau lebih dalam lagi, new truth, sebuah fakta baru kepada anak ini bahwa well, ada hal baru yang lu belum pernah coba deh. Nah, dengan begitu orang itu tidak merasa dijualin. Karena gue ini memberikan sebuah solusi baru, truth baru. Baru dari situ kita masukin ke angle-angle emosional. Kayak kemarin ya video sebelumnya, apakah lu merasa katakanlah kayak angle family, lu pengen gak sih nyenengin keluarga lo? Dan lu bisa sukses lo trading ini dengan metode yang gue bikin. Dan metode gue ini win rate tinggi, bisa ngasih lu return karena kita pakai sistem AI yang terbaru. Di situ orang merasa kayak, wah, gue gak pernah denger yang ini nih. Ini mungkin bisa bekerja. Oke, jadi selling is not about to burn the customer dari yang mereka tahu. Mereka sudah tahu solusinya. Kalau lu merasa kayak, well, ini udah common solutions, artinya it's not gonna really profit. It's profit tapi not gonna really profit. Tapi kalau lu bisa uncover mereka, memberikan mereka sebuah solusi baru atau fakta baru, mereka bakal dengan senang hati, dengan happy ketika sama seperti anak ini, gue kayak lu kasih tahu kayak, well, lu jual digital selling aja kayak gue bisa kok gitu. Anak ini yang bakal nanya ke lu dan nyamperin dan mungkin mau ikut kelas lu. Oke, jadi ini adalah ilmu
yang lu perlu tanam melakukan ini. Kalau lu sekarang merasa nge-stuck nih, oh kayak CPR gue nge-stuck ya. Nah, coba lu pikir apa diferensiasi yang bisa lu bawa di produk lu, yang bisa lu tawarkan, yang bisa lu offer ke market. Karena ini udah bukan masalah ngomongin uh, konten iklannya aja atau angle iklannya. Tapi ini udah ngomongin mengenai diferensiasi produknya. Diferensiasi offering produk. Mungkin produknya sama, tapi cara offeringnya beda. Oke? Okay? Jadi ketika lu menerapkan ini, gue harap lu juga bisa mulai merasakan lebih banyak sales datang, dan gak masalah gitu ya kalau lu merasa kayak, oh di awal kayak gue nih gitu ya, nol nol nol, tapi habis itu bagus hasilnya gitu. Jadi kita baru bisa, sebagai orang yang main digital selling, yang jual lo digital selling, kita baru bisa denger atau kita baru bisa tahu ini tuh menjawab atau meng-uncover the new solution ya ketika kita tawarin ke market. Oke? Okay? Nah, coba lu terapin cara ini, kasih tahu di komen kalau memang cara ini sudah benar-benar bisa membuat lu gitu ya turun CPR-nya, dan kita ketemu lagi di next video ya.